Mari sebelum kita mulai, kita ucapkan bersama-sama Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan membacakan Wandana 3 kali ya. Mari bersama-sama. Handamaya Pubabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sadhu, sadhu, sadhu. Nah, dan sekarang kita akan melanjutkan kelas hari ini. Kita sampai bab 210 ya, kalau salah ya. Keren, kita sudah sampai apa ya, dosa mula cita ya, perhitungan sanggahanya ya. Iya, kalau nggak salah minggu kemarin kita udah hitung ya. Ya. Kalau yang belum ini ya, berarti Mohamula belum ya, sama Ahetuka ya. Bener ya? Sepertinya ya. Saya juga lupa. Iya, betul. Iya. Yang Saya nonton ulangnya hari apa gitu. baik ya. Oke. Berarti kita refreshing sebentar untuk sekarang kan kita di akusala cita ya, jadi kita sanggaha ya, metode kombinasi. Kita mau melihat cita ini, akusala cita ini bisa berasosiasi dengan cetasika yang mana saja. Jadi ini perspektifnya kita lihat dari sisi cita ya. Kita lihat kembali kalau kita melihat akusala cita, maka cetasika yang bisa berasosiasi itu hanya dari kelompok hanya samana dan juga akusala cetasika ya. Jadi hanya ada kemungkinan dari 27 cetasika ini yang bisa berasosiasi dengan setiap akusala cita yang muncul. Oke, kemarin kita sudah belajar ya di akusala cita itu loba mula cita, ini hitungannya kita sudah paham semuanya kan ya. Kemudian dosa mula cita sudah. Nah, sekarang kita lihat moha mula cita. Moha mula cita yang pertama ini adalah UPK Sagata, Wicikita Sampayuta, Wicikita Sampayuta ya, nggak ada asangkarika sasangkarikanya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang apa? Pasimun. Pasimun ingat nggak? Yang kedua, ya udah UPK Sagata, Wicikita Sampayuta ya. Jadi yang ini adalah yang kebalik Kak. Benar ya? Yang pertama adalah Wicikita dulu baru Udaca, ya. Jadi Wicikita Sampayuta baru yang Udaca Sampayuta. Oke. Nah, sekarang kita lihat ininya. Nah, ini. Ini loba sudah kita hitung kemarin. Kemudian nih masih terus. Satu slide soalnya. Nah, jadi ini kita sudah masuk ke Mohamula ya. Jadi ini dari syairnya Acarya Anuruddha. Selanjutnya 15 dhamma berasosiasi di kesadaran yang disertai dengan kebingungan, yaitu 11 faktor mental netral dengan menyingkirkan hasrat dan kegembiraan ya. Jadi kita sudah belajar juga waktu di Sampayoga bahwa canda itu tidak bisa muncul di, masih ingat nggak? Ada yang ingat? Canda tidak muncul di Akusala cita. Hah? Semua juga nih? Akusala cita. Enggak semua akusala cita, ahetuka cita ya. Maksudnya ahetuka cita. Ya, ahetuka cita dan juga 2 mohamula cita ya. Jadi udah sampayuta cita ini kan masuk ke mohamula cita ya. Jadi di sini dia tidak ada canda ya.
Dan karena dia UPK Sahagata, maka piti tidak muncul. Kita sudah paham itu ya. Nah, berarti dari Anyasamana itu 7 yang universal itu sudah pasti ikut. Oke. Kemudian dari yang Pakinaka itu cuma ada 4 ya, dikurangi piti dan juga canda ya. Oh ya, terima kasih ya Sis Jani. Jadi kemarin itu tanda plus itu sebenarnya bukan ditambah, tapi artinya dan gitu ya. Makanya saya sekarang ganti dengan dan, jadi tidak membingungkan ya. Terima kasih yang Oke, terima kasih. Anumodana. Jadi kita sudah paham ya, dari Pakinaka itu dari Witaka, Wicara, Adimoka, Wirya, Piti dan Canda ya. Jadi yang tidak ada adalah Piti dan karena dia UPK Sahagata dan Canda ya, karena Canda tidak muncul di Moha Mula Cita. Nah, kemudian di Moha Catuka tentu kita tahu bahwa kalau akusala cita itu selalu yang muncul itu selalu disertai oleh 4 cetasika yang dipimpin oleh Moha atau si Moha Catuka ini. Nah, makanya dia disebut sebagai Saba Akusala Sadarana ya. Jadi faktor mental yang selalu muncul di semua cita yang tidak baik ya. Jadi 4 Moha Catuka ini akan selalu muncul. Nah, demikian juga di Udaca Sampayuta Cita yang merupakan akusala cita, maka dia Moha Catuka ini pasti muncul. Terus kita harus tambah apa lagi? Setelah Moha Catuka kan ada loba tri, loba harus di loba mula cita, ini Moha Mula Cita jadi nggak bisa masuk ya. Kemudian ada dosa catuka. Dosa catuka kita sudah belajar hanya muncul di dosa mula cita. Jadi tidak bisa masuk ke Moha Mula Cita ya. Kemudian 3 yang terakhir ya, atau yang entry itu yang 3 terakhir, Pinamida dan Wicikica. Kita sudah belajar Pinamida hanya muncul di Sasangkarika Cita ya. Tidak selalu, tapi kalau muncul dia muncul di akusala Sasangkarika Cita yang kita sudah tahu ada loba mula cita 4 yang Sasangkarika dan dosa mula cita yang Sasangkarika ada 1 ya. Sedangkan Moha Mula Cita kita tidak membaginya menjadi sasangkarika atau asangkarika. Oke. Jadi tinamida tidak muncul di Moha Mula Cita, di Udaca Sampayuta Cita. Kemudian terakhir Wicikica. Nah, di sini kita tahu bahwa Wicikica hanya muncul di Wicikica Sampayuta Cita. Oke. Jadi di Udaca Sampayuta Cita dia tidak muncul. Nah, makanya totalnya adalah dapatnya 15. Ya, berarti tadi Udaca Sampayuta Cita dulu ya. Maaf, jadi kebalik-balik. Oke. Jadi ini 15 ini adalah cetasika yang berasosiasi dengan kesadaran yang disertai dengan kebingungan. Ya, makanya kesadaran disebut disertai dengan kebingungan ya, karena ada kenapa mungkin ada teman-teman yang bertanya, kan udaca ini muncul di semua akusala cita ya, tapi kenapa ada khusus udaca sampayuta gitu? Paham nggak maksudnya? Udaca itu kan sebenarnya muncul di setiap kemunculan akusala cita. Mau loba mula cita, mau dosa mula cita, tetap ada udaca, bukan? Setuju nggak? Bingung nggak? Halo? Enggak ngerti pertanyaannya, Magda. Maksudnya gimana ya? Udaca, Ya, cetasika ya, udaca cetasika, itu oke. ada nggak di loba mula cita? Muncul nggak bersama loba mula cita? Muncul. Iya, Muncul kan? ada. Dosa mula cita? Ada juga. Di dosa mula cita muncul nggak? Eh, maksudnya muncul itu maksudnya gimana ya maksudnya? Asosiasi nggak? Kalau misalnya gini, Domanasa Sahagata, Patiga Sampayuta, Asangkarika Cita muncul. Di situ ada udaca nggak? Nggak ada. Udaca cita maksudnya ya? Udaca cetasika, faktor mental udaca. Oh, cetasikanya. Ada nggak? Ada ya. Kenapa Pak Simon? Kenapa ada? Kenapa Pak Sena? Bagaimana? Kenapa kok bisa ada?
karena ada unsur moha catuka itu. Moha. Iya, betul. Moha Ya, catuka. ya kan moha catuka itu kan adalah moha, ahirika, anotapa, dan udaka. Ya. Udaca. Dan moha catuka ini selalu muncul di setiap kemunculan akusala cita. Mau loba mula cita, ya, yang 8 itu muncul, salah satunya tetap dia muncul. Di dosa mula cita dia juga muncul, di moha mula cita juga muncul. Oke, berarti udaca itu selalu menyertai setiap kemunculan akusala cita. Kan begitu kan? Ya. Nah, sekarang kenapa kok ada khusus udaca sampayuta cita gitu maksudnya? Kan udaca munculnya di mana saja di setiap akusala cita ya. Jadi dikatakan bahwa di udaca sampayuta cita ini udacanya itu sangat kuat gitu. Jadi saat kita misalnya kita meditasi ya, dan wandering thought kita itu banyak, nah di situ udaca sampayuta kita itu yang muncul adalah udaca sampayuta cita gitu ya, karena udaca itu kan dia ke satu objek kemudian sebentar aja pindah lagi ke objek yang lain kan, jadi dia kalau bahasa Inggrisnya disebut restlessness gitu ya, jadi dia pindah ke sini sebentar pindah lagi gitu ya. Nah di saat itu yang muncul adalah udaca sampayuta cita gitu, bukan kecuali misalnya udah pindah ke, misalnya kita meditasi nih, bentar kita harusnya mengamati nafas, sebentar ke nafas, kemudian pindah ke rumah, misalnya pindah ke anak, ya, dan ke mobil dan sebagainya gitu. Nah itu saat itu yang muncul udaca sampayuta. Tapi kalau misalnya sudah ke rumah, kemudian kita istilahnya terus kita mikirin misalnya sudah ke rumah kemudian kita muncul nafsu kita terhadap rumah itu, ya berarti udah jadi loba mula cita gitu istilahnya ya. Tapi kalau yang saat dia wandering mengambil ini kemudian ke sana ke situ itu adalah udaca sampayuta. Nah saat itu yang muncul adalah udaca sampayuta karena dia dominan gitu istilahnya ya, dia kental. Oke. Paham nggak maksudnya? Bisa ya, bisa dipahami ya. Oke. Jadi itu jawabannya. Kenapa kok udaca ada sendiri gitu? Padahal dia muncul juga di akusala cita yang lain. Jadi di sini udacanya sangat kental. Terus selanjutnya adalah kesadaran yang disertai dengan keraguan. Nah ini berarti adalah wicikica sampayuta cita. Itu juga ada 15 dhamma yang didapatkan, 15 cetasika maksudnya ya, dengan cara yang sama. Demikianlah di semua kemunculan 12 kesadaran yang tidak baik, jumlah kombinasi adalah 7 berdasarkan perhitungan masing-masing faktor mental terkait. Oh ya, ini udah penutupnya ya. Jadi kalau keraguan itu hanya sampai sini, jadi di 15 ini didapatkan dengan cara yang sama. Mari kita lihat. Tadi kalau kelompok akusala cita kita hanya melihat kelompok anyasamana dan akusala cetasika ya. Nah, untuk anyasamana itu untuk wicikica 7 itu pasti muncul ya. 7 ini kan sahabat cita sadarana selalu muncul di setiap kemunculan dari cita apapun ya, mau kusala, akusala, wipaka, kiriya ya pasti ada. Kemudian untuk di akinaka, mari kita lihat kenapa hanya ada 3. Witaka muncul? Iya. Ya, witaka muncul. Wicara? Muncul. Ya. Adimoka? Tidak. Ya. Nah, Ya. nah, adimoka itu kan keputusan, sedangkan wicikica ini kita tidak ada keputusan, gitu ya. Jadi adimoka tidak bisa muncul di cita yang ada yang disertai dengan keraguan ya, jadi dia tidak muncul. Oke, berarti udah berkurang 1. Kemudian adimopiti wirya muncul. Piti Enggak. Tidak. kenapa tidak muncul? Piti Karena tidak. faktor jana. Nah, ini UPK ya. Iya, karena wedananya adalah UPK ya, UPK sahagata. Dia piti nggak bisa. Piti kan selalu munculnya bersama dengan somanasa sahagata ya. Yang wedananya somanasa wedana ya. Kecuali di jana ya, jana kan beda lagi. Kemudian yang terakhir canda? Enggak. Tidak ada.
Karena tidak muncul di semua moha mula cita, ya. Jadi termasuk di wicikitsa sampayuta cita, canda juga tidak muncul. Oke. Jadi kita dapat hanya 10, ya. Jadi kita minus piti, minus adimoka dan canda, ya. Oke. Nah, kemudian dari kelompok akusala cetasika pasti mohasatuka pasti ikut, ya. Kita sudah paham banget ya ini ya, karena dia selalu menyertai semua akusala cita. Kemudian kita lihat dari kelompok loba mula cita bisa muncul nggak? Nggak, karena ini bukan berakar pada loba, ya. Dosa mula cita juga nggak bisa karena bukan berakar pada dosa. Oke. Kemudian kita lihat 3 yang terakhir, tinamida bisa muncul? Tidak. Tidak, ya, karena dia bukan sasangkarika cita. Sangkarika. Kemudian terakhir jangan lupa kita harus tambahkan wicikitsa, ya, satu-satunya yang faktor mental yang hanya muncul di satu cita, ya, yaitu wicikitsa. Oke. Jadi totalnya sama 15, ya, walaupun udaca sampayuta cita disertai oleh 15 cetasika, wicikitsa sampayuta cita juga disertai 15 cetasika, tapi kita harus paham tidak sama, ya, ada perbedaan, yaitu di wicikitsa dan adimoka, ya, karena di udaca itu masih ada adimoka karena dia masih bisa mengambil objek dulu sebentar, ya, walaupun sebentar, ya, tapi di situ di momen itu dia ada keputusan untuk mengambil objek tersebut. Tapi kalau di wicikitsa tidak ada, makanya adimokanya tidak muncul. Ya. Sampai di sini, oke? Cuman konfirmasi itu yang di moha mula saat yang pertama itu wicikitsa ya. Yang kedua udaca ya. Berarti udaca, berarti udaca dulu. Sesuai dengan syairnya, Pak. Oh, bukan yang pertama itu justru wicikitsa. Begitu ya. Iya. Sepertinya yang pertama yang wicikitsa. Coba kita lihat lagi di, saya nggak ada ininya. Bira, bagaimana Bira? Saya lupa. Yang pertama yang urutan citanya di moha mula ya. iya. Ya, wicikitsa dulu, wicikitsa udaca. Okay. Berarti yang 2 kali waktu itu benar ya. Maaf ya. Nah, ini kenapa saya mungkin syairnya supaya lebih mudah ya, karena lebih mudah kali ya. Jadi udaca dulu, nanti wicikitsa tambah 1 doang gitu. Dikurangi adimoka. Terima kasih Dana, Sis Lili. Dana sama-sama. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Jadi tahu lebih hafal pasti nggak lupa lagi. Ya, mendingan sekarang. Sadu. Nah, ini hanya ininya saja ya. Jadi kayak kesimpulannya. Jadi kalau kita hitung dari akusala cita itu ada 7, maksudnya ada 7 variasi ya. Ada yang muncul dengan bisa dengan 19 cetasika, ada yang 18, ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22, dan ada yang 15. Ya, jadi ini hanya maksudnya variasi di akusala cita, ya, variasi kemunculan cetasikanya gitu ya, kombinasinya, metode kombinasinya. Kemudian ini juga di syairnya juga menyebutkan bahwa 4 universal itu adalah 4 universal ini adalah mohasatuka, ya, mohasatuka, dan juga 10 yang lain yang netral, maksudnya 10 yang anyasamana cetasika ini berasosiasi dengan semua yang tidak baik. Gitu. Jadi tapi kan kita kenapa 10 ini tadi ya? Karena canda ada yang tidak muncul di moha mula cita ya. Piti ada yang tidak muncul di UPK Sahagata akusala cita. Oke. Kemudian adimoka tidak muncul di wicikitsa sampayuta cita ya. Jadi makanya dari anyasamana bukan 13 tapi 10 ya, yang selalu berasosiasi dengan semua yang tidak baik. Ya, semua yang akusala ya, akusala cita dalam hal ini maksudnya ya.
Ini hanya penutupnya aja, kesimpulannya ya. Jadi ini sudah lihat ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Ahetuka. Nah, kalau Ahetuka Cita itu kita nggak usah lihat kelompok akusala cetasika dan kelompok Sobana cetasika. Kita cukup hanya melihat Anya Samana cetasika. Ya, benar Bu Jani ya. Jadi kita hanya cukup melihat 13 saja ya. Nah, kemudian ini teman-teman masih ingat ini adalah akusala wipaka ya. Saya harap sudah dihafal nama dari kesadarannya. Ini ada UPK Sagata, Caku Winyana, kemudian Sota Winyana, dan Jipwa Winyana. Kalau yang ini berarti apa? Kaya. Nah, wedananya apa Bu? UPK. Duka. Duka, ya. Duka. Duka kejeduk sakit. Nah, duka kayak itu aku salah wipaka. Dicubit sakit. Ya, cubit sakit. Jadi duka kaya winyana. Kemudian di sini ini berarti UPK Sahagatan Sampat. Ya, UPK Sahagatan Sampaticana ya. Kemudian ini yang Santirana. UPK Sahagatan Santirana. Ya. Kirana. Kemudian ini baris kedua adalah yang Ahetuka Kusala Wipaka ya. Jadi resultan baik tanpa akar ya. Dan ini adalah buah dari karma baik kita nih. Sama di Dwi Pancawinya ini dari UPK Sagata Caku Winyana, Sota, Gana, Jipwa ini Suka ya, Kaya Sagata kayak Winyana ya. Kemudian ini sama UPK Sagata Sampaticana. Nah, ini ada beda, satu ada tambahan. Manasa. Ya, Somakata Santirana Cita ya. Jadi bedanya dari Santirana. Santirana Citanya ada dua, ada kemungkinan dua ya. Kalau yang aku salah hanya satu. Kemudian ini adalah Ahetuka Kiriya Cita ya. Ini ada Pancadwara Wacana, Manodara Wacana, dan Kasitukada. Oke. Nah, kita gampang ini 777 semuanya. Kalau Dwi Pancawinyana ini hanya ada 7 ya. 7 ini sudah pasti dari mana? Dari Sanyaman. Ya. Yang mana? Lebih tepatnya lagi. Universal. Universal. Ya. Jadi dari yang Sabha Cita Sadarana ya. Karena kan Sabha Cita Sadarana yang 7, Rasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, Manasikara, ya itu selalu muncul di setiap kemunculan cita, ya. Jadi kalau ada angka 7 ya pasti mereka, nggak ada lagi yang lain. Ya, jadi untuk Dwi Pancawinyana kita sudah tidak usah pusing-pusing. Pokoknya kaya winyana muncul itu ada Sabha Cita Sadarana yang menyertai, ya. Sota winyana mau dari kusala wipaka, akusala wipaka sama, ya. Cetasikanya juga hanya dari Sabha Cita Sadarana gitu ya. Nah, berarti kita tinggal lihat yang 10, 11, 12 ini ya. Magda, itu dibilangnya Dwi Pancawinyana itu maksudnya karena pancanya itu muncul 2 kali ya. Jadi di akusala dan di kusala gitu ya. Jadi di Myanmar itu untuk kesadaran panca indera ini mereka menyebutnya Dwi Panca Winyana. Jadi 2 rangkap kesadaran panca indera gitu istilahnya. Kalau di sini menerjemahkannya twofold ya, twofold ya, twofold. Jadi twofold-nya itu karena munculnya di akusala dan di kusala gitu ya maksudnya. Twofold-nya itu maksudnya mempunyai, jadi itu hanya apa ya, suatu term untuk menunjukkan ada 5 kesadaran panca indera ya, karena yang satunya dari kelompok akusala, yang satunya dari kelompok kusala gitu aja sih. Oke, got it. Thank you. Ya.
Oke, kita lihat di dalam ini dari syairnya lagi, di dalam yang tanpa akar pertama-tama dengan menyingkirkan hasrat ya, karena kita tahu hasrat tidak muncul di akhir cita ya. 12 faktor mental netral tiba pada kombinasi ya. Jadi anyasamana cetasika itu totalnya kan ada 13 ya. Kemudian kita sudah tahu bahwa canda tidak muncul di ahetuka cita, sehingga dari 13 itu tinggal 12. Makanya tadi angka tertinggi kan hanya 12 ya, nggak ada angka 13-nya. Oke, nah kita lihat dari Hasitupada dulu. Hasitupada ini adalah Kiriya Cita ya, salah satu ahetuka Kiriya Cita. Anyasamana yang muncul itu ada semua 12 kecuali canda ya. Jadi sabacita sadarana sudah pasti. Untuk pakinakanya itu witaka, wicara ya, adimoka muncul, wirya ada ya, karena senyum perlu wirya ya kan, kita sudah belajar ya. Terus piti, karena dia, kenapa piti muncul di sini? Kenapa piti muncul? Somanasa. Ya, Ya. ya, senyum kan somanasa ya. Jadi ini somanasa sahagata Hasitupada Cita, jadi piti muncul ya. Sedangkan yang terakhir canda nggak muncul, makanya dia hanya ada 5 dari pakinakanya ya. Itu berarti minus canda ya. Kan ini di sini udah ada ya. Di sini saya nggak tulis lagi. Oke, jadi makanya dapat 12. Nah, dengan cara yang sama canda dan piti disingkirkan di yang memutuskan. Masih ingat yang memutuskan ini siapa maksudnya? Adimoka. Sampanti. Ya. Maaf, saya masih ini ya. Dalam pikiran saya tuh saya suka pikir wirya itu sama dengan canda gitu. Oh, beda. Harus dilihat lagi karakteristiknya, Sis Lili. Jadi kita memang bedanya itu tipis-tipis. Jadi nanti kita harus lihat karakteristiknya. Kalau wirya itu kan dia karakteristiknya adalah menopang. Jadi kalau misalnya kayak diibaratkan suatu rumah tua yang atapnya sudah mau runtuh, ya dia topang supaya tidak runtuh. Kalau canda itu adalah hasrat untuk melakukan sesuatu. Diibaratkan seperti tangan yang ingin menggapai suatu objek, gitu. Tapi belum nempel. Dia hanya ada hasrat untuk menggapai objek tersebut. Ya, tapi kalau pas udah nempel itu adalah witaka, gitu. Nah, kalau begitu gimana membedakan antara canda dengan cetana ya? Kalau cetana beda lagi. Cetana itu dia yang mengkoordinasi, karakteristiknya adalah mengkoordinasi faktor-faktor mental yang muncul bersama dia untuk melakukan fungsinya masing-masing. Jadi dia seperti ketua kelas, diumpamakan seperti ketua kelas yang dia sendiri belajar, tapi dia juga minta teman-temannya untuk belajar, gitu. Gitu. Jadi dia fungsinya koordinasi, ya. Nah, cuma di beberapa cita, di akusala cita dan juga di kusala cita, ya, cetananya ini punya potensi untuk membutuhkan buah, ya, makanya dia disebut sebagai kama, gitu. Bisa ya. Jadi sorry ya, nanya lagi, susah. Apa. Pasti yang lain juga ada manfaatnya. Thank you. Memang bedanya tipis-tipis sekali, makanya Buddha bisa membedakan ini semua itu sangat luar biasa, gitu ya. Nah, kemudian yang memutuskan. Jadi ini apa nih? Berarti kita membicarakan cita yang mana nih? Yang memutuskan. Adimoka. Cita nih. Ini tentang cita. Cita yang bisa berfungsi sebagai yang memutuskan. Kita kan sudah sedikit-sedikit membahas tentang proses kognitif kan. Masih ingat nggak ada istilah setelah kesadaran panca dwara wacana lenyap, terus ada caku winyana, misalnya proses kognitif panca indera mata. Kemudian setelah caku winyana ada sampaticana, kemudian santirana, kemudian Wotabana. Ya. Nah, ini adalah istilah untuk Wotabana.
Wotabana itu sebenarnya yang berfungsi sebagai wotabana, nggak apa-apa. Ini kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti di bab 3 kita belajar ya. Yang berfungsi sebagai wotabana adalah mano dwara wacana cita. Ya, UPK Sahagata mano dwara wacana cita ya. Nah, saat kemarin kita bahas Yoniso Ayoniso Manasikara, kita sudah bahas kan tentang yang wotabana ini ya. Jadi ini adalah membicarakan tentang UPK Sahagata mano dwara wacana cita. Oke, nah kita lihat kalau mano dwara wacana cita muncul, cetasika yang bisa menyertai itu tentu hanya dari anya samana cetasika ya. Tapi berapa banyak ya? Hanya bisa 11 ya. 7 adalah dari sabacita sadarana. Ini sudah tidak usah dijabarkan lagi. Nah, 5 ini adalah dari pakinaka. 5-nya adalah tambah 4 sis. ya. 11 sama dengan 7 tambah 4. Oh iya, 4 ya. Witaka, wicara, kemudian adimoka, kemudian wiriya, terus piti candanya nggak ada ya. Oke. Canda dibuang. Ya, piti dan candanya nggak ada. Jadi ini harus dikurangi 2. Sorry, thank you ya Sis Jani. Anumodana. Ya. Jadi 6 pakinaka, kita kurangi canda dan juga piti ya. Jadi ini hanya 4 ya. Jadi totalnya 11. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah somanasa santirana ya, yang menginvestigasi disertai dengan sukacita. Kita lihat somanasa santirana cita. Ini juga kita hanya lihat dari kelompok anya samana ya. Nah, ini 7 sudah pasti ikut, kemudian 4 ini dari pakinaka, yang tidak ikut itu siapa saja, itu adalah, oh berarti saya kebalik ya, yang ini ya. Harusnya ini 5 ya. Sorry, canda dan wiriya. Oke. Berarti 7, ini harusnya 5 dong ya. Berarti ini 12. Iya, santirana, somanasa santirana itu kan 12 ya. 7, 7, 7, 10, 11, 10. 10, Enggak, 12, 10. 12 ya. Enggak 5. Ini harus 5. Enggak ada 12 lah. Saya perbaiki dulu ya, nanti malah jadi bingung. Enggak. Bukannya 12 cuma atif supada juga. Atif supada aja sis. Pada saja ya. Bentar ya. Berarti ini harus kurangi. Oke. Sudah benar ya, 6 kurangi 2 jadi 4 ya. Tadi yang salah adalah mano dwara wacana yang mestinya 4 ya. Oke. Jadi ini udah benar. Oke, maaf. Jadi error. Ya, jadi ini sudah benar. Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi somanasa santirana itu dari anyal samana cetasika, itu 7 sudah pasti ikut, 7 sabacita sadarana sudah pasti ikut. Nah, dari yang 6 pakinaka itu witaka ikut ya, wiriya juga ikut, witaka wicara ikut, kemudian adimoka ikut, wiriya tidak ikut ya, karena kita ingat nggak, wiriya itu tidak muncul di berapa di berapa cita? Yang nggak ada somanasanya. Wiriya. Awiriya. Wiriya cita apa aja Pak Sana? 16 yang pertama dari Ahituka. Iya, betul ya. Dan dia termasuk kan? Dia termasuk yang 16 ya. Jadi wiriya itu hanya muncul di manodwara wacana dan hasitupada ya. Jadi di Ahituka cita yang 18
itu 16-nya tidak ada wirya, ya, yang ada hanya di mano dwara wacana karena dia harus memutuskan, dan hasitupada cita, ya, karena dia produksi senyuman, ya, jadi perlu wirya. Nah, jadi somanasa santirana termasuk yang 16 itu, makanya wirya tidak muncul, ya. Kemudian piti muncul, canda nggak muncul karena di ahetuka cita tidak ada canda, ya. Jadi dari 6 dikurangi 2, ya, jadi hanya dapat 4. Jadi totalnya 11, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi hasrat, kegembiraan, dan energi disingkirkan di 3 elemen batin. Nah, ini harap diingat elemen batin, mano dhatu, ya, itu merujuk kepada 3 kesadaran, yaitu panca dwara wacana cita dan 2 sampati cana cita. Ya, jadi kalau misalnya nanti teman-teman baca ada istilah mano dhatu atau elemen batin, itu adalah 3 kesadaran ini, merujuk ke 3 kesadaran ini. Oke, jadi tidak usah, maksudnya supaya nggak bingung gitu ya, kalau misalnya pas baca buku kok ada misalnya mental element, ya, atau mano dhatu. Nah, itu kita udah tahu, oh berarti merujuk kepada 3 kesadaran ini, ya. Nah, kemudian dan pasangan penyambung kelahiran kembali tanpa akar, ya. Jadi ini kalau tidak paham nggak apa-apa, nanti di bab 3 kita belajar bahwa 2 UPK Santirana itu bisa berfungsi sebagai patisandi, ya, ahetuka patisandi cita, ya. Nah, ini maksudnya merujuk kepada 2 UPK Santirana, ya. Nah, ini kelima cita ini 3 dari mano dhatu dan 2 ahetuka patisandi cita, ya, 2 UPK Santirana cita ini, itu kan tadi kalau kita lihat angkanya semuanya 10. Jadi saat kemunculan mereka hanya ada 10 cetasika yang menyertai, ya. 10-nya dari mana? Hanya dari kelompok Anya Samana, 7 dari Sabah Cita Sadarana, kemudian dari Pakinaka itu hanya Witaka, cara, ya, dan adimoka, ya. Sedangkan canda tidak muncul, wirya dan piti tidak muncul, ya, karena ini semua UPK. Piti tidak muncul, wirya karena mereka termasuk awirya cita, canda tidak muncul di semua ahetuka cita, gitu ya. Jadi ini adalah sanggaha naya, ya. Jadi metode kombinasi dari semua cita, ya, kita sudah belajar, ya. Kalau ini menceritakan tentang Dwi Pancawinyana, ya. Jadi di sepasang kesadaran panca indera, mereka semua dikombinasikan dengan menyingkirkan pakinaka. Jadi pakinakanya tidak muncul bersama dengan Dwi Pancawinyana. Dengan demikian, secara keseluruhan, faktor-faktor mental tersebut berkombinasi dalam 4 cara di 18 kesadaran tanpa akar. Jadi hanya variasi kombinasinya itu tadi, ya. Jadi hanya ada 7, 10, 11, dan 12 maksudnya. Gitu. Kayaknya sih udah selesai, ya. Nah, ini hanya ringkasan saja. Baik. Yang ini ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin nanti bisa sambil lihat-lihat lagi yang di sini, ya. Saya mau nanya Bu Magda, Silakan, Pak yang Sana. tadi di mano dwara wajana itu dikatakan memutuskan, ya. Yang memutuskan. Itu ada yang sebelumnya itu bukannya kita mengarahkan ke pintu batin? Bisa. Jadi dia bisa ada 2 fungsi. Oh, 2 fungsi. Kita belajar di bab 3. Bisa sebagai yang mengarahkan ke pintu batin, bisa sebagai yang memutuskan. Kalau dia muncul di proses kognitif pintu panca indera, maka dia berfungsi sebagai yang memutuskan. Tapi kalau dia muncul di proses kognitif pintu batin, sebagai yang mengarahkan. Oh, oke. Berarti fungsinya ada 2. Ya. Ya. Terima kasih. Oke. Yang ini berarti saya lanjut ke Q&A, ya. Oke, bentar, ya. Ininya saya ganti dulu. Harusnya yang ini sudah gampang, ya, untuk sanggahan nayaknya ini. Q&A-nya itu mana? Tutup kali, ya. Coba saya buka dulu, ya. Pak Agus nggak ada, ya?
Pak Agus yang nanya malah nggak ada ya. Oke, di minggu lalu itu kan, 2 minggu yang lalu ya, Pak Agus kan menanyakan bagaimana sih, bingung gitu kan, kalau misalnya sombong kok tidak bisa muncul bersama dengan diti, pandangan salah ya. Kan di sombong itu kan ada aku gitu kan, ini aku gitu kan. Kalau misalnya ini aku itu kan kayak itu adalah pandangan salah kan gitu kan. Nah, ini saya kemarin coba dengerin dari ceramah Bante Keminda di Diti Sutta, Manasuta, sorry, Manasuta ya. Saya coba putarkan ya, bisa nggak? Kita dengar sebentar aja, menit ke-39 ya. Anagami kalian. 39. Anda harus hati-hati, jangan berpikir, oh sekarang di batin saya tidak ada pandangan salah, berarti Suaranya ada nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran? Tapi Kedengaran. ada keserahan. Belum tentu. Kenapa Sis Lili? cuman suara ya, cuman audio, nggak ada video. Oh, oke. Ya, emang benar suaranya aja tuh. Suara dong. Oke, saya taruh masih share dulu. Nah, dari sini udah kelihatan gambarnya. Udah. Kelihatan. Karena keserakahan bisa muncul tanpa pandangan salah. Nah, ketika keserakahan muncul tanpa pandangan salah, inilah kesombongan bisa saja muncul. Saya katakan bisa saja muncul karena kesombongan termasuk aniyata, tidak harus muncul. Itu ya. Kadang dia muncul, kadang dia tidak. Tapi kalau dia muncul, dia hanya muncul di dalam 4 kesadaran yang berakar pada keserakahan, ya, yang tidak disertai dengan pandangan salah. Ya, ini sangat abhidhamma. Saya tidak bisa menghindarinya karena ternyata kitab komentarnya juga mengatakan hal yang seperti itu gitu. Nah, dikatakan di dalam kitab pandangan salah dan kesombongan tidak bisa muncul bersamaan. Ya, jadi kalau pandangan salah sedang muncul, kesombongan tidak bisa muncul. Kalau kesombongan sedang muncul, maka pandangan salah tidak bisa muncul. Kitab komentar memberikan perumpamaan yang sangat indah. Karena kenapa mereka tidak bisa muncul bersama? Karena mereka berdua ini diibaratkan seperti 2 ekor singa, ya, yang sama-sama jagoannya, sehingga mereka tidak bisa tinggal di dalam satu gua yang sama. Gitu. Salah satu harus mengalah, gitu, harus minggir. Gitu. 2 singa nggak bisa dia hidup barengan di dalam gua yang sama. Tidak boleh ada matahari kembar. Gitu. Kenapa begitu? Karena kualitas dari pandangan salah dan juga kesombongan itu berbeda. Gitu. Berbedanya dalam model kemunculannya. Kalau pandangan salah itu muncul dalam bentuk keliru menginterpretasikan, keliru mengartikan 5 agregat ini sebagai sebagai diri atau roh. Itu Ya, jadi ini Bante sebenarnya menyebutkan tentang Sakaya Diti ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang Sakaya Diti ya. Salah. Ya, ketika Anda keliru mengartikan agregat ini ada roh, ada diri, maka pada saat itulah pandangan itu salah, pandangan salah itu muncul. Sedangkan kesombongan muncul dalam bentuk penilaian terhadap diri sendiri yang berlebihan. Ya, membayangkan diri sendiri berlebihan. Berlebihan itu bagaimana? Tidak harus berlebihan itu artinya membayangkan diri kita sendiri sebagai lebih baik. Bahkan membayangkan diri kita sama atau hina itu dianggap berlebihan. Ya, jadi makanya karena ciri karakteristik yang berbeda itulah pandangan salah dan kesombongan tidak bisa muncul bersama-sama, begitu. Oke, ya. Jadi kembali lagi kita harus selalu ingat bahwa cita itu munculnya itu sangat cepat ya. Jadi kita harus benar-benar melihat momen by momen. Oke. Jadi tadi Bante sudah menjelaskan bahwa
Kalau yang dinamakan diti itu adalah ini adalah karakteristik ya dari diti adalah kecenderungan atau opini yang tidak bijaksana. Jadi fungsinya adalah memutar balikan fakta ya. Jadi yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar ya. Kemudian manifestasinya ada kecenderungan yang salah. Oke. Sebab terdekatnya tidak suka melihat para makhluk suci. Jadi tadi Bante menyebutkan bahwa kualitas dari diti itu adalah menganggap bahwa 5 agregat yang menjadi objek pelekatan ini adalah diri atau roh gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah suatu pandangan salah yang kita sebut sebagai Sakkaya Ditthi ya. Karena pandangan salah itu kan sebenarnya banyak ya. Di Brahmajala Sutta itu ada 62 jenis pandangan salah. Kemudian kita juga pernah mendengar ada lagi 10 pandangan salah yang dimulai dari tidak ada dana, tidak ada pengorbanan ya, tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain itu ya. Tidak ada Brahma yang sudah mencapai dan kemudian bisa mengajarkan, tidak ada ayah, tidak ada ibu gitu. Nah, itu juga adalah pandangan salah. Intinya juga adalah kalau tidak percaya tentang hukum karma ya. Jadi misalnya yang kita kenal ada ahetuka diti ya, yang tidak percaya ada sebab dan akibat ya, akhiria tidak percaya pada sebab ya, dan natika yang tidak percaya dengan akibat ya. Intinya adalah tidak percaya pada hukum karma ya. Jadi itu juga adalah diti. Nah, tapi yang mungkin yang bikin bingung terhadap mana ini adalah lebih ke Sakkaya Ditthi. Kan mana itu ada tadi kualitas untuk istilahnya melebihkan diri sendiri. Nah, ada kata diri sendiri ini, kenapa kok Ditthi nggak bisa muncul? Ya, mungkin itu yang menjadi pertanyaannya Pak Agus ya. Nah, jadi kita harus lihat dulu Sakkaya Ditthi ini apa sih? Sakkaya Ditthi ini terdiri dari 2 kata. Sakkaya berarti tubuh yang ada, Ditthi yaitu faktor mental pandangan salah ya. Jadi Sakkaya ini istilah teknis untuk 5 agregat yang menjadi objek pelekatan. Kita sudah belajar ada pancakanda kan, rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda ya. Yang bagi kita makhluk yang belum tercerahkan, 5 agregat ini adalah objek pelekatan kita. Oke, nah kemudian kita ada pandangan salah terhadap 5 agregat ini. Pandangan salahnya seperti apa? Pandangan salahnya adalah bahwa ada sesuatu yang mengendalikan yang berada di antara 5 agregat ini. Oke, jadi Dhammasangani adalah buku Abhidhamma yang pertama, itu menguraikan Sakkaya Ditthi ke dalam 20 variasi yang berbeda. Jadi variasi tersebut itu dari 5 agregat ya. Kemudian ada didapatkan 4 model untuk masing-masing 5 agregat, maka didapatkan 20. Oke, variasinya adalah seperti ini, modelnya adalah seperti ini. Kita contohkan ini dari rupa kanda ya, dari rupa kanda. Oke. Jadi seseorang menganggap roh adalah tubuh jasmani. Jadi dia menganggap rupa kanda ini adalah diri atau roh. Ya, jadi dia menganggap saat seseorang menganggap bahwa roh itu tubuh ini ya roh gitu ya, tubuh ini adalah diri, tubuh ini adalah roh, maka itu adalah Sakkaya Ditthi. Atau dia bisa menganggap bahwa roh yang memiliki rupa kanda, roh yang memiliki tubuh ini ya. Saat kita memikirkan bahwa ada roh yang memiliki tubuh ini, maka itu adalah Sakkaya Ditthi. Berarti di situ yang muncul adalah Ditthi ya. Menganggap tubuh jasmani berada di dalam roh ya. Kalau ini kebalikan, menganggap bahwa tubuh jasmani itu ada di dalam diri ya. Itu adalah saat itu berarti dia sedang muncul Ditthi juga ya. Itu adalah bagian dari Sakkaya Ditthi. Atau menganggap roh ada di dalam tubuh. Nah, itu adalah Sakkaya Ditthi ya. Jadi Sakkaya Ditthi itu bisa muncul dalam 4 model ini. Kemudian tubuh ini bisa kita ganti menjadi perasaan ya. Jadi misalnya menganggap roh adalah perasaan, menganggap roh yang memiliki perasaan, menganggap perasaan berada di dalam roh, menganggap roh ada di dalam perasaan.
gitu ya. Dan kemudian kita bisa ganti jadi sangkara kanda, bisa ganti jadi sanya kanda dan winyana kanda. Jadi dengan demikian kita mendapatkan 20 variasi sakaya diti ya. Jadi intinya adalah begitu. Saat ada kemunculan anggapan seperti ini bahwa diri adalah tubuh jasmani, atau misalnya tubuh jasmani itu adalah milik diri, atau perasaan itu ada di dalam diri, atau diri ada di dalam perasaan, ya. Misalkan ini adalah perasaanku, gitu ya. Jadi menganggap perasaan adalah milik sendiri, ya. Kemudian rasa sakit ada di dalam diriku, misalnya gitu ya. Jadi sama, ini juga ada menganggap perasaan ada di dalam diri. Atau ada contoh-contoh lain, mungkin saya harus lihat lagi di buku ya. Sorry. Nah, itu saat itu muncul, maka itu ada diti ya. Tapi kalau mana ya, mana itu dia karakteristiknya adalah meninggikan atau menegakkan dirinya sendiri. Jadi berusaha untuk memuji dirinya sendiri ya, menonjolkan diri. Nah, di saat kita mau membanggakan diri ya, tapi di saat itu kita tidak berpikir bahwa diri ini adalah tubuh jasmani, atau perasaan ini adalah milik diri. Nah, di situ berarti tidak ada diti gitu loh ya. Tapi hanya membanggakan saya pintar gitu. Jadi yang lebih ke tujuannya adalah untuk menonjolkan saya pintar loh gitu. Nah, di situ maka yang muncul adalah mana. Tapi dia tidak menganggap bahwa saya itu adalah diri, saya itu adalah roh. Nah, kalau dia saat mengatakan saya pintar dan menganggap bahwa yang pintar itu adalah roh, nah maka di situ ada diti. Ya, di situ adalah yang muncul adalah diti. Tapi di momen berikutnya kalau dia dan mengatakan saya pintar ini adalah untuk menonjolkan dirinya sendiri, maka di situ adalah mana yang muncul. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah jawaban Bante ya, saat saya pernah menanyakan juga ya, mengapa kok tidak bisa muncul bersama. Terus Bante mengatakan bahwa membanggakan diri itu tidak berkaitan dengan menilai roh atau diri yang kekal ya, melainkan hanya penilaian terhadap kepribadian seseorang. Oke. Jadi kita harus melihatnya moment by moment. Di saat seseorang mengatakan saya pintar dan dia hanya mengatakannya untuk membanggakan dirinya, membanggakan kualitasnya, maka di situ adalah mana yang muncul. Diti tidak muncul. Tapi kalau dia mengatakan saya tampan ya gitu ya, tapi dengan maksud bahwa tubuh jasmani itu adalah saya, atau tubuh jasmani itu adalah roh ya. Nah, itu adalah diti gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa mencernahnya. Saat itu yang ada yang muncul itu apa sih? Apakah kita mau membanggakan kualitas kita, maka itu adalah mana. Tapi kalau misalnya yang muncul saat itu adalah kita menganggap bahwa ada diri atau roh yang kekal, maka di situ adalah diti. Kira-kira membantu nggak penjelasannya? Iya, membantu. Iya, ya. Jadi kemudian kemarin juga pas ikut kelas yang Abhidhamma Exam Preparation kelas itu, saya itu juga menjelaskan bahwa kalau diti itu lebih ke filosofi ya, jadi kita lebih ke filosofi atau religius gitu ya. Jadi objeknya lebih ke filosofi atau religius. Misalnya kayak ada merasa suatu ritual tertentu itu akan bisa mencerahkan misalnya ya. Nah, itu kan adalah pandangan salah gitu. Tapi kalau misalnya objek untuk mana itu lebih ke kualitas dari pribadi tertentu, misalnya membanggakan usianya, pendidikannya, kerupawanannya gitu, atau pengetahuannya gitu misalnya ya. Jadi itu bedanya. Jadi mereka memang seakan-akan kan ini membanggakan diri, ada diri di situ, harusnya ada diti. Ya, kita harus lihat momen by momen lagi. Saat kita merasa ada diri, ya ini ada diri, maka itu ada diti yang muncul. Tapi saat kita membanggakan diri kita yang dianggap lebih baik daripada orang lain, maka di situ mana yang muncul.
bisa dipahami ya. Oke. Ya. Memang Bu Magda, boleh Ya, tanya? Yana, silakan. Kalau di mana itu kesannya kalau meninggikan diri itu kayaknya kita cukup familiar gitu ya. Tapi kan Bante juga mengatakan bahwa kalau kita mengukur diri kita sama dengan orang lain atau bahkan lebih rendah, itu juga dianggap mana gitu ya. Iya, betul. Jadi ada kata-kata, ini saya ngambil dari slide-nya saya Maya, menurut saya kata-katanya lebih mencermin apa istilahnya memudahkan pemahamannya. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, kalau yang dianggap sama itu misalnya saat seseorang tuh memikirkan others are not different from us gitu. We too have such things gitu. Jadi misalnya seseorang punya kekayaan sekian, kita merasa kita juga sama kok, kita punya kekayaan demikian gitu. Ya, jadi kita membandingkan yang sederajat. Oke. Tapi kalau misalnya yang seseorang yang lebih rendah, yang lebih inferior, itu dia bisa bilang seperti ini. Kita tidak memerlukan posisi setinggi itu atau kekayaan setinggi itu. Kita segini aja sudah cukup gitu. Jadi apa yang kita harus peduli gitu dengan kekayaan mereka misalnya. Seperti itu. Nah, itu juga adalah kesombongan ternyata. Jadi istilahnya kalau seseorang itu nggak bisa sekaya orang tersebut, jadi ngomongnya seperti itu gitu? Ya, itu juga kesombongan. Oke. Ingat saya, ya mungkin ya mana itu yang maknanya seperti itu. Tapi kan kita untuk menerjemahkannya harus ada satu kata kan. Jadi kita kesombongan gitu. Intinya dia range-nya luas sekali jadi ya. Dan kalau misalnya nanti diteruskan dengan nanti misalnya Kosena ada waktu didengarkan lagi aja manasutanya itu ya teman-teman juga ya dengarkan lagi manasutanya. Lanjutannya Bante akan menjelaskan tentang 9 jenis mana. Nah itu dari yang misalnya yang kualitasnya memang lebih tinggi, jadi orang yang kualitasnya lebih tinggi ya, dia juga bisa muncul lagi 3 ya, yaitu merasa lebih tinggi, merasa sama, merasa lebih hina. Ya, untuk demikian juga yang sama bisa muncul 3 demikian dan yang hina juga demikian. Nah itu dijelaskan di Bante oleh Bante nanti yang lanjutan ceramah tadi. Ketik aja di YouTube khotbah tentang kesombongan gitu, asing enggak. Nah itu nanti ada. Jadi memang mana ini sangat sangat ada dari yang kasar ya sampai yang lembut ya, karena kita tahu bahwa seorang anagami pun yang seharusnya sudah sotapana saja sudah menghancurkan Sakaya Diti kan. Tidak ada lagi Diti. Seorang sotapana saat kemunculan Sotapati Magacita, Diti itu sudah hancur. Mau bentuk Sakaya Diti ya, mau yang Diti yang manapun ya, 62 pandangan salah itu sudah hancur. Jadi Diti Gata Sampayuta Cita itu tidak akan pernah muncul lagi. Tapi mana ada? Bisa, masih ada ya. Nah, saya mencoba mencari mana seorang Arya itu seperti apa, itu saya belum dapat. Ya, itu saya belum dapat. Tapi di buku ini kalau nggak salah manual bab 2 ya, itu ada disebutkan bahwa bisa saja menyombongkan tentang pencapaian sila samadhinya gitu, latihannya. Nah, itu juga termasuk kesombongan. Jadi kita harus hati-hati. Mana itu bukan hanya materi ya, tapi sesuatu yang spiritual juga orang bisa jadi sombong, istilahnya membanggakan dirinya untuk hal spiritual. Magda, kayaknya kalau mana itu lebih ke arah comparison sih. Kita selalu bandingin sama orang lain sih. Tapi kalau Diti itu lebih ke dalam sih. Kita enggak pengertian kita sendiri, mikir sendiri gitu kan. Tapi kalau mana sepertinya butuh butuh lawan bicara, butuh orang kedua lah. Iya, butuh kita, tapi ya saat kita kalau nggak ada orang lain pun, tapi kita misalkan kemarin dikasih contoh kayak ratu yang ada di Snow White itu, dia kan selalu bercermin dan menanyakan siapa yang paling cantik gitu kan. Nah itu juga bisa. Jadi saat kita merasa kita yang paling unggul, nah itu juga mana sebenarnya kok.
Ya, bisa ya kok ya. Oke. Tapi memang kalau comparison sudah pasti mana. Nah, ini dari Siseri ya, kalau nggak salah ya. Metode analisis yang maksudnya adalah Sampayoga Jnana ya. Itu dipakai untuk bahan observasi pada saat meditasi ya. Jadi memang kalau meditasi vipassana itu nanti ada yang di perjalanannya itu melalui nama kamathana. Jadi bisa dengan melihat nama dulu, melihat cita dan cetasika ya, dan memang diupayakan melihat cetasikanya yang muncul itu apa saja. Oke. Orang yang dengan 2 akar tidak bisa observasi ini. Nah, ini juga saya mau cari-cari untuk referensinya. Untuk teksnya itu saya belum dapat ya, saya cari di Sudimaga juga saya belum dapat. Cuman saya ingat Bante Keminda ya pernah mengatakan bahwa orang yang dengan 2 akar ini dia tidak bisa mencapai sama samadhi ya. Jadi bukan hanya jana tapi juga upacara samadhi ya dan kanika samadhi. Jadi intinya tidak bisa berwipasana. Ya, berarti tidak bisa melihat nama dan rupa secara realitas hakiki. Itu. Semoga terjawab ya, Siseri ya. Nanti kalau saya baca-baca ada referensinya, mungkin saya akan selipkan lagi. Intinya adalah karena dia tidak mampu mencapai sama samadhi, baik upacara samadhi, kanika samadhi atau jana, maka kita tidak bisa melihat nama dan rupa. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Ko Wibowo ya. Ini saya belum sempat masukkan ya. Sorry. Ko Wibowo menanyakan tentang adrenalin ya. Apakah kaitan antara adrenalin dengan cita yang muncul dari sudut pandang? Adrenalin itu apa dan muncul dari mana? Nah, kalau secara medis, adrenalin ini kan suatu hormon yang dihasilkan oleh suatu kelenjar ya, kelenjar adrenal kita sebutnya ya, yang ada di atas ginjal gitulah ya. Ya itu secara medisnya. Nah, adrenalin itu memang dihasilkan untuk diperlukan untuk perjalanan dari saraf lah, impuls saraf kita gitu ya. Nah, cuman kalau saat-saat tertentu mungkin Ko Wibowo bisa lebih spesifik dalam hal ini, apakah maksudnya saat kita bertemu dengan sesuatu yang kemudian memunculkan alert kita, maksudnya seperti itu? Banyak. Salah satunya seperti orang naik mobil ya, dia kepingin ngebut gitu misalkan. Kan ada kayak adrenalin di dalam. Ya. Terus kemarin lihat ada orang sepak bola begitu, habis masukin gol dia lari terus kejar sesuatu sampai bersemangat sekali gitu. Itu kan adrenalinnya muncul pasti. Memang ya, adrenalin itu akan meningkat saat ada stres dalam tubuh ya. Tapi stres itu tidak harus sesuatu yang tidak baik ya, tapi juga misalnya seseorang mau naik roller coaster, dia senang gitu ya misalnya. Nah, itu juga adrenalinnya kan meningkat gitu. Nah, kalau secara abhidhamma itu belum pernah dapat gitu ya. Maksudnya apakah semua hormon-hormon dalam tubuh itu adalah suatu kamajarupa. Istilah kalau kita belajar materi nanti kita ada materi yang bersumber dari kesadaran ya, kemudian kama ya, kemudian dari temperatur dan kemudian makanan ya, itu adalah sumber materi kita. Materi ini rupa kanda ya maksudnya ya. Nah, yang untuk saya mencari kata-kata hormon itu memang kamajarupa itu belum pernah dengar. Ya, cuma kalau saat saya Li Utara menjelaskan tentang ahara jarupa, jadi ini adalah karena untuk proses meditasi mau melihat ahara jarupa atau materi yang dihasilkan oleh makanan, beliau pernah menjelaskan makanan yang kita makan itu adalah utujarupa ya, jadi materi yang dihasilkan oleh temperatur ya. Kemudian saat masuk ke dalam itu akan di dalam
saluran cerna kita itu ada yang disebut sebagai di stomach ya, berarti di mah kita ya, di lambung kita itu ada gastric juice kan, ada gastric juice itu. Nah itu yang untuk mencerna makanan. Nah di situ saya bilang itu adalah di situ adalah ada kumpulan yang kita namakan Jiwita Nawaka rupa kalapa ya. Jiwita Nawaka itu adalah Nawaka itu 9 ya, 9 berarti. Nah, kalau Bante menerjemahkannya nano indera kehidupan. Nah, istilahnya maksudnya adalah satu kumpulan rupa yang terdiri dari 9 materi hakiki, ya, yang di dalamnya itu ada elemen api, salah satunya. Kemudian dari yang tadi makanan yang utuja rupa itu, salah satu elemennya, salah satu materinya adalah oja. Oja itu sari makanan juga ya. Nah saat oja dari utuja rupa ini ketemu dengan api yang dari Jiwita Nawaka ini yang merupakan gastric juice itu ketemu, baru akan dihasilkan aharaja rupa atau materi yang dihasilkan yang bersumber pada makanan. Seperti itu. Nah, Jiwita Nawaka ini dari mana? Jiwita Nawaka ini adalah bersumber dari kama. Dia termasuk kama jarupa. Dia bersumber dari kama. Ya, tadi yang ada di lambung kita ini itu gastric juice-nya itu adalah Jiwita Nawaka kan. Nah, ini adalah persepsi saya sendiri ya untuk menjelaskannya adrenalin. Tapi kalau yang ini memang dari kitab ya, yang Jiwita Nawaka sama yang makanan ini untuk aharaja rupa ini. Nah, Jiwita Nawaka ini adalah kamaja rupa ya. Nah, mungkin dari ini ini hanya pendapat saya pribadi ya. Mungkin kalau kita dari perspektif ini karena ini tadi ada di kitabnya, itu kita bisa mempersepsikan bahwa ya berarti kalau begitu hormon-hormon ini juga adalah kamaja rupa gitu ya. Ini hanya dari pendapat saya ya pribadi ya, saya karena nggak ketemu referensinya. Jadi hormon-hormon ini ya berarti adalah kamaja rupa gitu ya. Nah kemudian bagaimana dengan misalnya kita mau kaitkan dengan cita yang muncul gitu ya, berarti kita harus tahu lagi bahwa misalnya gini, saat seorang dia melihat pertandingan sepak bola ya, kemudian dia pas gol gitu dia kan berjingkrak misalnya gitu. Nah itu kan adalah gerakan-gerakan ini itu adalah kita sebut sebagai kaya winyati ya. Nah kaya winyati ini dihasilkan oleh cita. Jadi kita mengenal ada cita jarupa. Jadi kan ada materi yang bersumber pada kesadaran. Ya. Nah, cita jarupa ini bisa salah satunya adalah itu tadi yang bisa membuat gerakan kayak winyati ya. Nah, cita mana saja yang bisa membuat memunculkan kaya winyati kan begitu ya. Nah, yang bisa memunculkan kaya winyati itu ada akusala cita, kemudian bisa mahakusala cita, ya, kemudian mahakiriya cita, kalau nggak salah manodara wacana cita juga bisa, ya, sama abinya. Abinya berarti rupa kusala dan rupa kiriya jana yang kelima gitu ya, yang dilatih khusus. Nah, berarti kita tinggal lihat saat itu apakah dari loba mula cita yang muncul, ya, mungkin kalau dia berzikrak-zikrak ke happy ya mungkin dari loba mula cita, nggak mungkin mahakusala ya kayaknya ya, gitu. Tapi kalau misalkan berarti dari gerakannya itu ya dihasilkan oleh lubang mula cita gitu. Tapi kalau saat itu dia kesel karena tim lawannya yang muncul yang gol ya mungkin itunya gerakannya dari si lubang dosa mula cita gitu. Jadi kita harus lihat lagi momen di situ saat itu orangnya seperti apa gitu. Jadi kesadarannya itu yang muncul bisa beda-beda. Ini hanya persepsi dari saya ya, dari kalau kita ambil dari yang tadi, yang dari gastric juice tadi pembentuknya aharaja rupa tadi gitu kok.
Ya, jadi Oh. ini harus dari belajar bab 6 dulu mungkin baru kita bisa ini. Berarti cita yang muncul, misalkan mahakusala atau akusala cita, itu yang menyebabkan adrenalin, hormon adrenalin itu muncul ya, bukan sebaliknya ya. Saya rasa sih tetap aja itu adalah kamaja dari kamaja rupa ya, tapi efek-efeknya itu, nah itu kegerakannya atau mungkin maksudnya hanya di batin saja, ya itu berarti kesadaran sendiri gitu. Nah, saya nggak tahu cara menyambung adrenalin yang muncul kemudian ke citanya, ya nggak paham. Kayaknya kita nggak akan belajar sampai ke situ juga. Ya, sadu. Oke. Ya. Oh, Bulian ada pertanyaan, silakan. Saya mau tanya, boleh nggak ya? Silakan. Itu loh tadi yang tentang masalah manya tadi, itu kan termasuk unwholesome mental factor ya, masuk akusala cetasika. Disebutkan tadi kan membandingkan diri kita dengan orang lain, entah itu tinggi ataupun rendah gitu. Sekarang masalahnya kalau kita membandingkan diri kita sendiri, maksudnya antara yang sekarang dengan yang telah lalu, itu apa termasuk manya ya? Ngerti ya nggak, Madam, maksud saya? Ya. Maksudnya membandingkan diri tapi bukan dengan orang lain. Maksudnya dengan diri sendiri juga gitu loh. Maksudnya untuk mengetahui sejauh mana kemajuan kita gitu loh. Misalnya terutama masalah ini loh, belajar itu, oh ya saya dulu gini, sekarang saya begini gitu. Itu kan membandingkan gitu loh. Ya. Tapi tujuannya ya untuk mengetahui gitu, biar kalau kurang bisa ditambah gitu. Kalau misal kata udah memenuhi standar ya bagus gitu, ya ditingkatkan lagi. Ngerti ya Mada yang saya ya? Oke, makasih. Terima kasih juga. Enggak juga sih, tergantung. Jadi saat kita misalnya kita merenungkan, oh ya waktu itu saya belum bisa, tapi karena saya berusaha akhirnya sekarang saya bisa. Nah itu nggak apa-apa, itu bukan mana ya. Itu suatu, misalnya dulu saya menghafal cita nggak bisa, tapi karena saya usaha akhirnya sekarang saya bisa menghafal cita. Ya itu adalah perenungan, kalau menurut saya itu justru mahakusala cita. Asal jangan sekarang udah bisa, saya sekarang udah bisa loh gitu. Wih, belum. Nah itu ada mananya gitu. Oh iya. Ada mananya kan bisa naik tinggi rendah gitu. Tapi kalau merenungkan kembali ya, dan oh ya berarti saya harus berusaha seperti ini baru saya akan bisa ikutin. Nah nggak apa-apa, itu mahakusala cita gitu. Oke. Makasih. Great questions, Bu Lian. Masih ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, kita tutup ya. Masih boleh nanya nggak? Silakan. Tadi ada slide yang mengatakan manusia dengan 2 akar. 2 akar itu kalau boleh tahu apa aja ya kemungkinannya? Dia terlahir dengan akar aloba dan adosa. Tidak ada amohanya. Oh, jadi cuma aloba dan adosa. Di patisandi yang mahawi, kalau misalnya sebagai manusia berarti kan mahawi pakacita gitu ya. Jadi mahawi pakacitanya itu yang berfungsi sebagai kesadaran penyambung kelahiran kembalinya, atau patisandi citanya itu adalah yang dari nyana wipayuta gitu. Kalau yang buruk itu kan kombinasinya kan loba dan moha atau dosa dan moha ya. Kalau di yang tidak baik ya. Kalau yang justru yang untuk patisandi itu malah aloba dan adosa ya. Iya, jadi gini Pak. Jadi untuk manusia 3 akar, 2 akar itu adalah dari buah kama, resultan. Oke. Sedangkan loba, dosa, moha itu adalah sebab. Ya, jadi itu adalah akusala kan, dia adalah sebab. Nah, yang bisa menghasilkan kesadaran dengan kesadaran resultan 2 akar atau mahawipaka yang nyana wipayuta itu adalah buah dari kama yang diperbuat oleh mahakusala cita.
ya, bisa Mahakusala yang Nyana Sampayuta atau yang Nyana Wipayuta. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya loba, dosa dan moha itu ya misalnya seseorang terlahir kembali itu karena kama buruknya ya, mau loba mula cita atau dosa mula cita itu wipakanya itu hanya yang di akusala wipaka itu. Jadi hanya UPK Tantirana yang ahetuka. Makanya dia terlahir di apaya gitu. Tapi kalau terlahir sebagai manusia berarti kan dia adalah kusala kama, buah dari kusala kama berupa mahawipaka gitu. Nah, kalau yang misalnya yang berbuah adalah mahakusala 3 akar ya, jadi saat melakukan perbuatan baik itu disertai dengan nyana sampayuta cita ya, dan superior artinya di 3 momen itu tidak diselingi oleh akusala cita sama sekali, maka itu adalah benihnya yang superior. Nah, kalau benihnya ini yang berbuah sebagai patisadi cita, maka mahawipakanya adalah yang 3 akar. Tapi kalau misalnya mahakusala cita saat melakukannya dengan mahakusala cita, nyana sampayuta, tapi di 3 momen itu ada diselingi oleh misalnya loba mula cita, dosa mula cita, ya. Nah itu berarti buahnya itu benihnya itu tidak lagi superior. Dengan demikian nanti buahnya, ya mahawipakanya itu adalah yang 2 akar, gitu Pak. Jadi chancesnya kecil sekali ya sebenarnya yang 3 akar itu ya. Iya sih kayaknya. Relatif kecil gitu loh, karena di antara 3 momen itu kan nggak boleh diselingin. Kita tahu samsara itu udah panjang kan Pak. Kita tahu kan belum tentu harus yang dari kehidupan ini, karena yang berbuah nanti untuk yang akan datang. Yang mudah-mudahan terus Bu, yang tadi dikatakan bahwa dengan 2 akar itu kan tidak bisa upacara samadhi, tidak bisa juga masuk ke wipasana, ya kan? Itu penjelasannya ada di mana ya? Rupa, ya? Tidak bisa melihat nama dan rupa. Penjelasannya di buku ada di mana ya? Belum dapat Pak, belum dapat. Dan kemarin saya coba nyari di Wisuddhimagga ya, mungkin karena nyarinya juga belum benar-benar pakai keyword gitu ya, itu belum dapat. Jadi untuk referensinya saya belum dapat. Cuman saya ingatnya Bante pernah menyatakan bahwa yang 2 akar itu ya dia tidak akan mampu melihat realitas hakiki. Kalau dia mampu melihat, berarti kan dia bisa mencapai maga dan pala. Gitu. Nah, dia tidak mampu gitu untuk melihat realitas hakiki. Berarti dia tidak mampu untuk mencapai tidak hanya jana, tapi juga kan kalau ada yang praktisi yang upacara samadhi aja dia sudah bisa melihat nama dan rupa gitu kan, atau yang dari momentary concentration itu yang kanika samadhi ya, dia bisa melihat nama dan rupa. Nah ini dia nggak bisa. Oke. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada, maka bisa tolong pimpin transfer of merit, dedication of merit. Ya. Saya buka. Terima kasih ya. Atau ikut aja ya. Ya, saya buka ya. Baik, ya. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah belajar Dhamma. Ini adalah suatu kusala kama. Mari kita membagikan kebajikan yang kita sudah lakukan ini kepada semua makhluk, ya, kepada sanak keluarga kita yang sudah meninggal, dan juga kita jangan lupa beraspirasi untuk bisa menjadi pendukung mencapai nibbana. Mari ikuti saya. Idang me punya asawakaya wahang hotu idang me punya Nibbanasa pacayo hotu nama punya bagan sabasapanang kajeni tesabe tesamang punya bagan labantu sadu
kasih semuanya. Oke. Namo Dana. Terima kasih semuanya ya. Namo Dana. Selamat malam. Ya. Saya mohon